Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-12. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada pujian yang mengatakan, kemanakah aku dapat pergi? Di mana saja, di ujung dunia sekalipun, di situ Allah dapat menjangkau kita. Allah tidak pernah bisa kita hindari, baik dalam perhatiannya maupun bimbingannya. Allah mengetahui setiap pemikiran kita. Allah mengetahui setiap keinginan kita. Allah mengetahui setiap langkah hidup kita. Sekalipun mungkin kita dalam lembah kekelaman, tetapi di situ pun Allah ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak dapat lari dari hadapan Allah. Allah pasti ada dimanapun. Walaupun kadang-kadang kita merasa Allah tidak ada, kita tidak merasakan kehadiran Allah. Saat kita terpuruk, saat kita putus asa, kita merasa Allah tidak ada, Allah tidak mampu menolong kita. Tetapi sesungguhnya Allah selalu ada. Allah selalu siap untuk menolong kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, segelap apapun kehidupan kita, Allah bisa menjangkau kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita dalam pergumulan yang berat, selalu ingat bahwa Allah selalu ada untuk kita. Mari kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengulurkan tangan untuk kita. Tidak pernah dibiarkan anak-anaknya itu jatuh sampai tergeletak. Itu firman Tuhan. Tuhan selalu dapat menemukan kita dan akan selalu siap untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan itu akan membuat hati kita tenang. Penyertaan Tuhan akan membuat kita kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang sangat berat, yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Kita masuk di jalan buntu, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tetapi selalu ingat dan percaya, Allah selalu ada untuk kita. Jangan pernah menyerah, berseru, panggil nama Tuhan, dan Tuhan akan menemukan kita dan menjangkau kita. Dengan kuasanya dan kasih-Nya yang besar, Tuhan akan menolong kita. Karena kita percaya Allah adalah Allah yang maha adil. Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah selalu ada untuk setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara,
kita boleh mengingat kisah Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39, saat Yusuf dijadikan budak di rumah Potifar, bukan Yusuf langsung diangkat oleh Potifar menjadi orang kepercayaannya, tetapi dia menjadi budak, bekerja kasar. Tetapi ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara, budak saat dia bekerja di rumah tuannya, dia tidak tinggal di dalam rumah utama tuannya, tetapi budak mempunyai tempat tersendiri, rumah tersendiri yang sesama budak, yang tentu saja rumah itu tidak akan mewah, asal bisa untuk tempat tinggal, untuk tidur saja. Tetapi budak yang dipercaya untuk mengelola seluruh pekerjaan tuannya, maka dia ditarik untuk tinggal ke dalam rumah utama tuannya. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak, masa depannya suram, kehidupannya susah, dia harus bekerja keras, tidak ada harapan lagi. Tetapi dalam keterpurukannya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil, dan Yusuf mendapat kepercayaan oleh tuannya Potifar, sehingga Yusuf diangkat sebagai orang kepercayaannya dan tinggal di rumah tuannya. Tetapi tantangan itu selalu ada. Saat Yusuf sudah diberi kepercayaan, Yusuf difitnah oleh tante Potifar sehingga akhirnya masuk ke dalam penjara. Menjadi seorang tahanan, budak yang ditahan. Masa depan hilang. Tetapi sekali lagi, di dalam keterpurukannya, di dalam kondisinya yang berat, tangan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ayat yang ke-21. Ini adalah ayat saat Yusuf di penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dan biarlah kita boleh meneladani kisah Yusuf. Bukan kisah yang sederhana, berat. Kehidupan Yusuf itu berat. Dia yang adalah anak kesayangan orang tuanya, dan saudara-saudaranya menjadi iri sehingga dia dibuang, dijadikan budak. Setelah jadi budak dipercaya, kemudian difitnah dan masuk penjara. Rasanya tidak ada harapan. Tetapi saat Yusuf berseru kepada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan memberkati, sehingga Yusuf dibuat berhasil. Dan pada akhirnya, karena Yusuf terus bergantung kepada Tuhan, maka Yusuf menjadi orang kepercayaan, orang nomor 2 di Mesir. Hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita selalu, kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun kehidupan kita, seberat apapun pergumulan kita, di situ Allah tetap ada. Di situ Allah tetap sanggup menyatakan kuasa-Nya, menolong dan memberkati kita. Jangan pernah meragukan penyertaannya. Mari kita sama-sama buka Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat 20b berkata, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Senantiasa, selalu, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dan bahkan dijamin sampai kesudahan zaman. Allah menyertai kita. Jadi mari kita selalu minta Roh Kudus untuk memimpin jalan kehidupan kita. Kadang-kadang kita sempat tersesat, tetapi mari saat kita menyadari jalan kita sudah menyimpang, kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus, mari tolong saya untuk saya boleh kembali kepada jalan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Ayat yang terakhir sebagai penguat dalam renungan pagi hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ke-24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, "Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kadang-kadang kita masih menuruti keegoan kita. Tetapi mari kita boleh selalu ingat, saat kita jatuh, kita boleh mohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan kita kepada jalan dan rencananya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Ingat selalu, Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada untuk kita dan siap menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran pagi hari ini. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha kasih, yang selalu memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan selidiki setiap kami, selidiki hati dan pikiran kami, dan perbaharui langkah kami kalau mungkin kami sudah mulai serong. Ingatkan kami ya Tuhan, tuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar, supaya kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan pernah lupa, Allah selalu hadir untuk kita. Allah selalu siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, dan salam bergembira.